Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nopita, kelas MJ 416, mata kuliah Perekonomian Indonesia, Prodi PJJ Manajemen, dosen Dr. Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Utang Negara dan Pembangunan Infrastruktur Risiko dan Peluang. Baik, selanjutnya, langsung saja saya menjelaskan materinya. Latar belakang. Kondisi infrastruktur yang masih tertinggal dan persoalan konektivitas menyebabkan beban ekonomi tinggi bagi masyarakat serta melemahkan daya saing negara. Hal ini mendorong pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur guna mengatasi keterlambatan dan memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif dengan belanja negara yang melampaui pendapatan. Kebijakan ini tidak hanya difokuskan pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan mutu SDM melalui anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Karena penerimaan negara belum mampu menutup seluruh kebutuhan, terjadi defisit anggaran yang ditutup melalui instrumen pembiayaan atau utang. Konsep dasar utang negara dan infrastruktur. 1. Utang negara adalah pinjaman pemerintah kepada pihak domestik dan asing untuk menutup defisit anggaran. 2. Pembangunan infrastruktur adalah investasi publik pada transportasi, energi, air, dan teknologi informasi. Risiko penggunaan utang negara. Beban fiskal. Peningkatan pembayaran bunga dan pokok mengurangi ruang fiskal. Ketergantungan utang. Risiko jebakan utang jika tidak produktif. Risiko valuta asing. Fluktuasi kurs mempengaruhi nilai utang luar negeri. Tata kelola, potensi inefisiensi, korupsi, proyek mangkrak. Peluang utang untuk infrastruktur. 1. Mempercepat penyediaan infrastruktur tanpa menunggu penerimaan pajak. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplier investasi publik. 3. Membuka akses daerah tertinggal terhadap pasar dan layanan dasar. 4. Menarik investasi asing melalui peningkatan daya saing logistik. Indikator keberlanjutan utang. Debt to GDP ratio. Batas aman menurut Undang-Undang Nomor 17/2003 adalah maksimal 60%. Produktivitas proyek. Rasio manfaat ekonomi terhadap biaya investasi. Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pembangunan infrastruktur di Indonesia. Peningkatan signifikan pada jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Kontribusi terhadap penurunan biaya logistik dan peningkatan konektivitas. Tantangan, kenaikan rasio utang, kebutuhan penguatan BUMN, dan mitigasi risiko fiskal. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Utang negara dapat menjadi instrumen efektif jika digunakan produktif dan terukur. Risiko fiskal dan tata kelola harus dikelola melalui kebijakan yang hati-hati. Saran, fokus pada proyek berdaya ungkit tinggi, transparansi, dan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.